Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini pertobatan kota Niniwe. Bahan diambil dari kitab Nabi Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Oh ya, ini yang belum subscribe, mohon dibantu untuk subscribe, share, dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi langsung saat ada video baru. Nah, tema ini juga bisa dengan tema lain. Wedhus pun puasa loh. Oh, coba. Wedhus itu apa? Kambing. Dalam bahasa Jawa wedhus itu kambing. Wedhus saja berpuasa. Nah, baik saudara-saudariku, kita renungkan bahan dari kitab Yunus ini. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, jadi ada seruan dari Nabi Yunus bahwa ya karena orang Niniwe dianggap melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka diberi kesempatan berapa lama? 40 hari ya, Niniwe akan ditunggang balikkan. Ini tentu saja kalau mereka tidak bertobat ya, jadi tenggang waktunya jelas. Ternyata orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya, jadi saudara-saudari yang terkasih, cepat sekali pengumuman atau seruan Nabi Yunus itu mendapat tanggapan dari orang Niniwe. Orang dewasa menanggapi, anak-anak menanggapi, dan mereka mengenakan kain kabung. Ya, tentu saja mereka tidak sekedar mengenakan kain hanya demi simbol pakaian semata, ya, tanda perkabungan, tetapi memang dari hatinya mereka berkabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Loh, luar biasa kan, rajanya pun ikut bergabung. Ia turun dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, jadi pakaian kebesarannya pun ditanggalkan, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Apa maksud duduk di atas abu? Abu sebagai tanda pertobatan. Maka kalau seorang raja duduk di atas abu, dia sedang bergabung, ia sedang berduka, tetapi sekaligus di sini juga menyimpulkan dia mempunyai niat untuk bertobat. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian manusia dan ternak lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Nah, menarik sekali saudara-saudari yang ada di sini, karena apa? Tidak hanya manusia tetapi ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Ya, kambing dalam bahasa Jawa itu disebut wedhus. Nah, ini wedhus pun puasa. Nah, kita bisa merefleksikan apakah kita sebagai orang Katolik
di masa Prapaskah ini juga berpuasa, berpantang dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau tidak ya kalah ini kita sama wedhus. Mosok wedhus saja mampu berpuasa, ini kita sebagai orang Katolik malah makan-makan terus, sedang puasa seperti tidak peduli. Ya, wedhus itu yang notabene baunya berengu saja berpuasa. Lah, masa kita manusia baunya wangi tapi tidak puasa? Nah, itu berarti kita dalam bahasa Jawa itu begini, ini wangine itu kalah karo wedhus. Nah, jangan sampailah kita kalah sama ternak. Mereka saja bisa tidak makan apa-apa. Wah, luar biasa ini. Sampai ternak-ternak pun harus ikut mendukung pertobatan. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung. Wah, ini kambing-kambing dombanya pun juga berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Jadi yang utama ini ya, tidak hanya puasa demi puasa ya, kalau kita berniat puasa hanya demi puasa itu tidak lebih orang yang diet saja, yang kadang-kadang bahkan diet pun tidak serius, sehingga ya cuma yang kita dapat ya kelaparan saja. Tetapi puasa yang mendalam sampai ke lubuk batin yang terdalam harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Nah, inilah seruan kepada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Luar biasa, sehingga disebutkan siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ya, ini harapannya agar Allah mengurungkan niatnya, ya, meredam kemarahannya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Nah, jadi ternyata orang Niniwe ini akhirnya dilihat oleh Allah bahwa mereka mau bertobat. Ya, bahwa mereka pada akhirnya membalikkan tingkah laku mereka yang jahat dan sekarang berusaha hidup baik, hidup benar di hadapan Allah. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Luar biasa ya, Allah saja sampai menyesal. Padahal ini baru dirancang, jadi belum dijatuhkan hukuman itu, belum dilaksanakan. Tetapi sampai sebegitunya pun Allah telah menyesal. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan. Di masa Prapaskah ini kita mengusahakan pertobatan, kita berbalik dari hal-hal yang ya selama ini kita tidak benar dan barangkali berlaku jahat di hadapan Tuhan. Kita memohon berkat Tuhan agar senantiasa berkat Allah berlimpah kepada kita. Ia pun tidak jadi melakukan malapetaka itu, menimpakan malapetaka kepada umat manusia. Demikian saudara-saudariku, salam damai sejahtera, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya.
Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.